Silakan lanjutkan. Masih ada? Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya berkaitan dengan DPO. Apa norma hukum bila penyidik telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah dinyatakan DPO sesuai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah dapat ditetapkan sebagai tersangka kembali? Mohon ahli jelaskan. Baik, jadi kalau saya perjelas kembali, mohon maaf saya konfirmasi kembali bahwa ada satu yang dijadikan sebagai DPO di dalam berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Dan kemudian terkait dengan hal itu maka ditindaklanjuti dengan proses oleh penyidik yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kan? Boleh ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, sudah tegaskan bahwa penetapan seorang tersangka siapapun juga, ya baik itu subjek hukumnya adalah individu maupun korporasi, selama memenuhi kualifikasi dua alat bukti, maka itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sebagai tersangka. Kalau terpenuhi, tadi yang saya sampaikan, formilnya terpenuhi, minimal dua alat bukti terpenuhi, maka ini adalah sah secara hukum, penetapan tersangka tersebut. Demikian yang mulia. Silakan lanjut, yang lainnya kalau ada. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dalam hal lidik dan sidik, selain KUHAP, kami itu berpedoman pada yang namanya perkap dan perkaba. Namun tentu ada aturan yang lebih tinggi dalam hal ini undang-undang. Yang menjadi pertanyaan, mana yang harus kita pedomani terkait dengan DPO sesuai putusan pengadilan? Apakah di KUHAP, di perkap atau perkaba? Mohon ahli jelaskan. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi yang tadi saudara contohkan itu adalah masuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 12 2011, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 15 2019 dan juga terakhir dirubah dengan Undang-Undang 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ingin saya sampaikan lebih lanjut berkaitan dengan hal itu, undang-undang ataupun KUHAP ini dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan, kualifikasinya adalah undang-undang. Lalu yang tadi saudara contohkan ada perkap, ada perkaba dan seterusnya, itu masuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan menurut pasal 8-nya. Sehingga ada satu asas hukum dalam kaitannya dengan penerapannya. Ada beberapa asas yang bisa dipedomani. Yang pertama adalah asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Berikutnya, kalau peraturan perundang-undangan di bawahnya itu ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya, maka dua-duanya bisa dijadikan sebagai dasar pedoman untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang tadi saudara tanyakan kepada saya, ya ini dalam hal ini adalah proses hukum di tingkat penyidikan. Saya kira demikian yang mulia jawaban saya yang mulia. Terima kasih yang saksi. Ya. Mohon izin ahli. Yang saya tanyakan adalah berkaitan dengan saksi mahkota. Mohon penjelasan ahli, apakah yang dimaksud dengan saksi mahkota dan apakah saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana? Mohon penjelasannya, ahli. Baik, mohon izin yang mulia. Secara eksplisit saksi mahkota di dalam KUHAP terminologinya tidak ada. Ya, saksi mahkota tidak ada. Tapi yang ada adalah saksi, keterangan saksi. Makanya tadi saya sampaikan di dalam alat bukti 1841 adalah keterangan saksi. Namun demikian dalam praktek ada juga ya keterangan-keterangan dari tersangka ataupun terdakwa yang lainnya yang kemudian diminta untuk memberikan satu keterangan dalam hal perbuatan pidananya itu dilakukan oleh lebih dari satu orang atau yang dikenal dengan
dalam naming atau penyertaan tindak pidana, sehingga bisa saling memberikan satu keterangan ketika kemudian diperlukan, dirasa diperlukan untuk disampaikan keterangan. Tergantung prosesnya. Kalau prosesnya masih di tingkat penyidikan, maka kemudian tersangka yang satu bisa dijadikan untuk dimintakan keterangan yang lainnya. Demikian juga kalau sudah proses di pengadilan, maka terdakwa yang satu bisa juga diminta dihadirkan untuk memberikan keterangan untuk terdakwa yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan saksi mahkota. Beberapa contoh yang bisa dijadikan sebagai jurisprudensi yang mulia, saya lupa nomor jurisprudensinya. Ada beberapa contoh kasus Sahril Sabirin misalkan waktu itu, kemudian kasus Antasari Azhar itu juga menghadirkan terdakwa yang lainnya, yang kemudian itu juga divonis dan kemudian dijatuhkan putusannya dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan saksi mahkota dalam praktik tersebut itu diterima. Demikian yang mulia jawaban saya. Satu lagi ahli. Berarti menurut ahli perlu tidak atau seberapa pentingnya dalam persidangan dihadirkan saksi mahkota? Mohon izin, yang saudara tanyakan itu dalam persidangan perkara pokok atau dalam persidangan perkara pra-peradilan? Ini berbeda. Di pra-peradilan. Kalau perkara pra-peradilan kan tentu ya hanya fokus kepada soal yang formilnya saja tadi yang mulia, sudah saya jelaskan, uraikan panjang lebar tadi. Demikian yang mulia. Ya, terima kasih. Masih ada, silakan. Ya, silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih waktu yang diberikan. Kepada ahli, kami sampaikan bahwa dalam perkara ini pokok perkaranya atau peristiwanya dari pertama sudah dilakukan persidangan di tingkat pertama sampai dengan kasasi dan ingkrah diputus. Kemudian dari putusan-putusan tersebut melahirkanlah ada DPO yang kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga menetapkan pemohon ini sebagai salah satu tersangkanya dengan tentunya minimal 2 alat bukti. Yang kami tanyakan kepada ahli, apakah putusan-putusan yang menguji atau yang telah menjelaskan peristiwa pokok perkara yang sebelumnya telah diputus dan ingkrah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perkara yang saat ini sedang dilaksanakan. Demikian ahli. Baik, mohon izin yang mulia. Tadi sudah saya jelaskan bahwa 184 ayat 1 huruf C dan kemudian 187 huruf B-nya itu adalah dokumen-dokumen atau surat-surat yang bisa dijadikan sebagai satu alat bukti. Salah satu di antaranya surat itu adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah yang berkekuatan hukum tetap, itu adalah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti, yaitu alat bukti surat. Demikian yang mulia.